ikut-ikutan sosokan ikutan bank gitu ya. Ini ada sebagian untuk teller dan sebagian lagi untuk customer service gitu. Jadi ada yang ya. Kalau kita ingin warga sekolah kita ini ingin ramah, kemudian ada suasana yang nyaman, ada suasana yang bikin kerasan, maka kita tiru mana tuh? Kita cari sekolah mana yang benar-benar bikin nyaman, kerasan, ramah. Nah ini jawabannya bukan di sekolah malah. Di mana jawabannya? Hotel. Jadi kalau kita ingin ramah, nyaman, apa, terus bikin betah, kerasan orang-orang warga sekolah di sekolah, maka tirulah hotel. Tirulah bagaimana penataan hotel yang apa, yang sejuk ya, yang dari setiap sudutnya itu bersih, terus orang-orangnya ramah, ya. Mau apa namanya, eh, santai-santai ya, mungkin sampai sore ada aktivitas macam-macam, dia memerlukan situasi yang tenang, santai, ada gitu. Kita buatkan balkon-balkon, kita buatkan macam-macam ada gitu. Jadi yang kita tidak bisa ambil inspirasi ini dari hotel. Itu ya yang pertama. Jadi mau menghadirkan keramahan, kenyamanan, bikin tempat ini betah, kita tiru hotel. Yang kedua, kalau kita ingin sekolah kita ini memiliki atau punya layanan yang profesional, yang modern, ya. Kalau mungkin yang lebih efisien, lebih efektif, kita tiru mana ini? Jawabannya adalah tiru bank, ya. Jadi bayang lihat bank itu. Kita begitu masuk ke bank apa tempatnya bersih, ya, efisien sekali. Tidak ada kalau kita masuk ke teller ya kan, tidak ada di belakang teller itu bertumpuk kertas-kertas atau macam-macam barang benda-benda yang apa yang kesannya sangat ribet sekali bertumpuk-tumpuk maaf ya kalau kita ke kantor kelurahan kantor desa kantor dinas auranya itu sangat beda ya dengan kita ke bank benar-benar sangat simpel itu seperti nggak ada apa-apa maksudnya nggak ada apa-apa itu nggak ada tumpuk-tumpukan berkas yang bikin seolah-olah wah ini sibuk banget di sini gitu ini ribet banget atau apa namanya rumit banget enggak malah justru kelihatan simpel ada pojok customer service kita mau mencurahkan segala masalah ada di customer service gitu terus kita mau melakukan transaksi keuangan ada di teller kita mungkin ada lagi transaksi yang lebih dalam kita ada di ruangan dalam dan setiap sudut bank itu benar-benar sangat apa clean bersih lapang dan tidak ada berkas-berkas tumpukan-tumpukan dokumen yang membuat orang apa terkesan sumpek tuh. Padahal kita tahu bank itu berapa ribu ya, berapa ribu nasabah, berapa berkas dokumen setiap hari yang dia urus. Jadi berapa bendel itu, lalu bagaimana cara mengelolanya? Ini kita layak menjadikan bank sebagai inspirasi mengatur bagaimana layanan yang profesional, modern dan efisien. Pak berbasis IT, monggo. Pak ternyata sistem apa eh, pendokumennya, pengarsipannya seperti ini, sistem penyusutan dokumennya seperti ini. Monggo itu kita pelajari. Artinya untuk meniru layanan yang profesional modern, jangan tiru sekolah, tiru bank. Jadi kita ambil titik idealnya sekalian. Nanti kita bawa ke sekolah kita ambil sesuai size kita, proporsi kita, ya. Jadi dengan ukuran yang mungkin lebih kecil, tetapi kita meniru profesionalnya. Berikutnya, kalau kita ingin meniru dinamika, penataan dinamika warga sekolah. Bagaimana sih kalau misalnya murid kita banyak? Murid kita ini banyak, dinamis, tapi tetap tertib, rapi. Lagi-lagi kita bisa mencontoh apa? Kalau yang hal ini kita mencontoh adalah mall. Kenapa mall? Coba bayangkan.
berapa ratus ribu mungkin ya dalam satu waktu orang masuk ke sana dan harus menyediakan sekian banyak barang benda ya berinteraksi antar mereka tapi mereka semuanya masih tetap nyaman di sana. Nah, ini mall ini bisa kita ambil kita contoh. Ada banyak apa namanya eh, sisi yang bisa kita ambil. Misalnya kenapa sih mall itu eh, bisa senyaman itu? Nah, ternyata mungkin penataan apa namanya landscape-nya yang tepat gitu. Artinya orang tuh punya naluri atau punya kebutuhan terhadap ruang terbuka. Kalau ruangannya sempit, ruangannya apa dikit-dikit kemana nabrak istilahnya ya Bang Jack. Nabrak tembok, dikit-dikit nabrak orang, orang jadi nggak betah. Coba kita bayangkan ke pasar tradisional gitu ya. Ya, jarak setengah meter hanya untuk lewat 1 meter, yang penting orang hanya bisa lewat. Sementara pandangan mata ini selalu terbentur apa? Barang-barang jualan ya. Akhirnya kita nggak betah kalau orang orang nggak akan pernah merekomendasikan jalan-jalan ke pasar tradisional. Tata bangunan yang hari ini dikembangkan atau banyak dikembangkan oleh oleh para pengembang modern. Ini kalau di Ponorogo itu sudah itu. Jadi ada perkantoran dinas itu ada di lantai 8. Akhirnya menyisakan sekitarnya apa? Ruang terbuka yang bisa membuat nyaman. Sementara ruang lantai 8 ini untuk area area pelayanan dan orang tetap nyaman di situ. Coba bayangkan kalau cuma 2 lantai itu atau 1 lantai akhirnya dipenuhi dengan bangunan-bangunan. Itu kita ada di salah satu kabupaten atau sebelah itu masih apa? Lantai 1 semua, tapi tempatnya penuh itu dengan bangunan-bangunan. Dan itu direkomendasikan sekali kalau menurut saya dibuat vertikal dan menyisakan area terbuka yang nyaman. Ini di Ponorogo ada lagi itu yang gedung lantai 6 itu sudah dibuat vertikal, bekas terminal lama ya. Itu menyisakan apa? Ruang terbuka yang cukup luas. Coba mari kita lihat sejenak ada berapa eh, ruang di sekolah kami yang coba kami buat agak sedikit berbeda ya dari umumnya ruang sekolah. Ini yang pertama ruang pimpinan, ruang kepala sekolah. Ya, ini kita desainnya sesimpel mungkin. Jadi tidak kita kasih sekat-sekat seperti ini. Ini cukup untuk ruang kepala sekolah dan ruang meeting kecil. Ya, sebelumnya ada juga kursi tamu, tapi kita hilangkan untuk memberi kesan ruang lebih luas. Ya, tamu nanti langsung kita terima di meja meeting gitu. Tuh. Berikutnya ini ada ruang depan, ini ruang resepsionis ya. Sekolah ini punya resepsionis. Ini sebenarnya untuk saat pintu awal ya, semua wali murid, tamu nanti akan masuk di sini akan diproses. Nah, ini kita ikut-ikutan sesuatu ikutan bank gitu ya. Ini ada sebagian untuk teller dan sebagian lagi untuk customer service gitu. Jadi ada yang bagian tinggi untuk teller untuk pembayaran, sementara yang meja agak rendah itu untuk customer service-nya. Dan sebenarnya ini tidak ada apa tirai kayak kaca mika itu kan. Ini karena pandemi jadi kita kasih. Jadi kesannya kita buat longgar, wali murid nanti waktu melakukan biasanya di awal bulan itu melakukan proses pembayaran itu biar bisa lebih nyaman. Tuh ya, ini contoh kantor depan. Nah, sedangkan ini adalah kantor administrasi bagian dalam. Nah, ini dapur bagian dalamnya. Ini masih satu kesatuan dengan kantor depan tadi. Nah, kalau yang ini adalah kantor SPH kalau di sini, yaitu pengelolaan atau administrasi tentang Sarpras, kepegawaian dan humas. Ini sekaligus beliau-beliau di sini mengelola berbagai keperluan yang memberikan kegiatan pembelajaran. Nah, sementara ini di ruangan ini adalah ruang untuk manajemen pengelolaan siswa. Di sini ada apa namanya
unit administrasi, ada unit kurikulum yang ngurusin pembelajaran anak, jadi melaksanakan bagaimana menjalankan jadwal, ada lagi yang mengelola ekskul, mengelola kegiatan keagamaan, dan koordinasi wali kelas ya. Di area inilah kegiatan kesiswaan dikelola. Ini ada satu sudut juga yang mengkoordinir kegiatan wali kelas. Jadi wali kelas tetap ada di kelas-kelas mereka, tetapi koordinatornya ada di sini. Ini mereka juga merangkap sebagai pelaksana tugas administrasi di bidang bidangnya, ada yang bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan eh, apa namanya pengelolaan siswa. Jadi seperti ini kita buat agak berbeda gitu. Jadi tidak di satu ruangan yang kumpul jadi satu mejanya dengan berjajar kayak naik apa namanya itu kayak naik bis atau apa ya kayak di kantor-kantor enggak. Tapi kita coba ada yang agak nuansa modern gitu. Ya, sementara yang ruangan ini adalah ruangan lab ya agak sama. Ya, ini kita buat simple aja memakai bangku panjang dan apa kita hindarkan sekat-sekat biar bisa terkesan luas dan apa namanya merasa ruang terbuka itu enak, jadi tidak tidak sempit gitu ya. Nah itulah salah satu contoh apa manajemen yang bisa kita tiru dari yang justru bukan dari sekolah. Jadi kalau kita mau mencontoh kenyamanan yang bikin orang betah, lihat hotel. Kalau kita ingin mencontoh layanan yang profesional modern, lihat bank. Kalau kita mau ingin dinamika kehidupan ini tertib ya, tertib tetapi tetap nyaman, itu kita bisa lihat mall. Dan kita bisa belajar atau kita sebelum mengembangkan lebih lanjut tata ruang sekolah kita, lembaga mari kita belajar kepada tata ruang yang modern yang dikembangkan eh, atau yang sudah yang dikembangkan dan digunakan oleh para pengembang, para ahli tata ruang yang modern saat ini. Kira-kira itu, teman-teman. Eh, Jangan lupa ya like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.